Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat karena kali ini kita bertemu lagi dalam modul 701 dan langsung saja kita masuk ke pelajaran yang baru, pelajaran 2.2 menentukan ide pokok dan kalimat utama paragraf. Tujuan belajar kita kali ini supaya anak-anak dapat mengidentifikasi kalimat utama paragraf dan anak-anak dapat menentukan ide pokok teks. Sekarang kita mulai yuk pelajaran kita kali ini. Saat memahami teks deskripsi, menentukan kalimat utama paragraf dan ide pokok teks adalah hal yang harus dilakukan. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dan kalimat utama yang terletak di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sementara itu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Lalu ada yang namanya kalimat penjelas yang artinya adalah kalimat yang berfungsi memperjelas, menguraikan atau merinci hal-hal yang terdapat dalam kalimat utama. Artinya kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas. Lalu kita juga melihat dan mempelajari yang namanya ide pokok paragraf, yaitu ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ide dasar atau pokok atau gagasan tersebut terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh kalimat penjelas. Oleh karena itu, ide pokok paragraf dapat juga dinamakan gagasan utama paragraf, pokok pikiran paragraf, atau pikiran utama paragraf. Berikutnya ide pokok teks, yang pengertiannya tidaklah berbeda dengan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf mengacu pada satu paragraf, sedangkan ide pokok teks mengacu pada satu teks. Jadi, ide pokok teks adalah topik atau hal pokok yang dibicarakan dalam suatu teks atau pokok pembicaraan sebuah teks. Nah, sekarang kita akan melihat paragraf. Paragraf adalah satuan ide atau satuan gagasan kecil yang dirangkai oleh sekumpulan kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Bagian-bagian yang menyusun paragraf adalah kalimat utama atau kalimat penjelas anak-anak. Dan paragraf disebut sebagai karangan singkat karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya sehingga membentuk satu topik. Nah, teks itu artinya adalah anak-anak gabungan beberapa paragraf yang diikat oleh kesatuan topik. Sekarang mari kita mengidentifikasi kalimat utama. Bacaan ini berjudul Gubuk. Berikutnya ada 6 kalimat. Rumah yang ditempatinya membuat hatiku sedih. Atap rumahnya yang terbuat dari rumbia sudah menipis. Rumah itu hanya berupa ruang persegi 4. Tidak ada kamar tidur ataupun dapur. Lantai rumahnya masih berupa tanah yang belum diplester apalagi di keramik. Dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu terlihat bolong di beberapa sudut. Hanya tikar yang menggantikan kursi dan meja saat menerimaku di rumah itu. Nah, sekarang perhatikanlah baik-baik kalimat-kalimat yang ada dalam contoh paragraf tadi. Ketika kita membaca kalimat 1, kita tentu masih bertanya-tanya, mengapa rumahnya membuat sedih? Apakah yang menyebabkan membuat sedih? Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu terjawab oleh kalimat 2, 3, 4, 5, dan 6. Itulah sebabnya kalimat 2-6 disebut sebagai kalimat penjelas karena berfungsi untuk mendukung atau memperjelas kalimat 1. Artinya, kalimat 1 disebut kalimat utama. Paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif karena kalimat utama berada di awal paragraf. Sudah jelaskan anak-anak apa yang disebut kalimat utama, kalimat penjelas, paragraf deduktif, dan paragraf induktif? Selanjutnya mari kita bersama-sama mengidentifikasi ide pokok dari teks. Kita baca teks berikut ini bersama-sama. Pembahasan tentang ide pokok teks. Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah. Letaknya di Desa Borobudur kurang lebih 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Hanya 7 km jauhnya bila kita sudah berada di kota Magelang. Monumen Candi Borobudur tersusun dalam 6 teras berbentuk bujur sangkar yang dipadu dengan 3 tingkatan latar melingkar yang memiliki makna tersendiri bagi penganut Buddha. Makna pertama merupakan kama datu yang diartikan sebagai ranah hawa nafsu. Tingkatan yang kedua rupa datu merupakan ranah berwujud
Sementara itu, tingkatan yang terakhir Arupadatu merupakan ranah tak berwujud. Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan ajaran Buddha. Masyarakat penganut ajaran Buddha berziarah dengan menggelar berbagai ritual yang dijalankan di candi ini. Mereka melakukan ritual dimulai dari arah timur candi, kemudian berjalan searah jarum jam pada ketiga tingkatan latar yang ada di Candi Borobudur. Kesan misterius melekat pada Candi Borobudur yang dibangun pada 750 Masehi oleh Wangsa Syailendra. Bangunan dengan bentuk arsitektur yang tinggi dan canggih belum dikenal saat itu. Pertanyaan yang belum dapat dijawab hingga saat ini adalah bagaimana menyusun batu-batu tersebut dengan presisi dan arsitektur yang rapi. Tidak satupun para arkeolog dari seluruh penjuru dunia yang meneliti candi tersebut berhasil mengungkap misteri pembangunan Borobudur. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ide pokok paragraf 1 Candi Borobudur destinasi wisata di Jawa Tengah. Diperjelas dengan letaknya di barat laut Yogyakarta di kalimat kedua dan tidak jauh dari kota Magelang kalimat ketiga. Berikutnya untuk ide pokok paragraf kedua, monumen Candi Borobudur dengan 3 tingkatan yang memiliki makna tersendiri. Diperjelas dengan tingkatan Kamadatu yang diartikan sebagai ranah hawa nafsu di kalimat kedua. Tingkatan Rupadatu merupakan ranah berwujud di kalimat ketiga, dan tingkatan yang terakhir Arupadatu merupakan ranah tak berwujud di kalimat keempat. Berikutnya pembahasan ide pokok paragraf ketiga. Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan ajaran Buddha. Diperjelas dengan penganut ajaran Buddha berziarah dengan menggelar berbagai ritual yang dijalankan di candi ini di kalimat kedua, dan letaknya di barat laut Yogyakarta di kalimat kedua, dan mereka melakukan ritual dimulai dari arah timur candi di kalimat ketiga. Ide pokok paragraf keempat, kesan misterius melekat pada Candi Borobudur. Diperjelas dengan bentuk arsitektur yang tinggi dan canggih belum dikenal saat itu di kalimat kedua. Lalu pertanyaan yang belum dapat terjawab hingga saat ini di kalimat ketiga, dan tidak satupun para arkeolog dari seluruh penjuru dunia yang meneliti candi tersebut berhasil mengungkap misteri pembangunan Borobudur di kalimat keempat. Dari seluruh pembahasan yang sudah kita simak bersama-sama, sekarang kita sudah dapat menentukan ide pokok paragraf dan ide pokok teks, dan Bapak Guru yakin anak-anak juga pasti bisa melakukannya. Dengan ini pelajaran 2.2 sudah selesai menentukan ide pokok teks dan kalimat utama paragraf. Sekarang kerjakan kembali latihan yang ada di dalam buku kegiatan. Sampai